Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat datang di channel Sinema Singkat. Film kali ini akan bercerita tentang 4 sahabat yang harus mengalami nasib sial ketika ikut dalam sebuah perjalanan menuju situs terlarang di negara Meksiko. Sebenarnya apa sejarah bangunan ini sehingga para warga sekitar melarang para turis keluar dari situs sejarah tersebut? Langsung saja, inilah dia, The Ruins. Film kali ini dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang berteriak meminta tolong di dalam sebuah bangunan atau bisa kita katakan ruangan yang sangat gelap. Sebenarnya apa yang terjadi dengan wanita ini dan bagaimana dia bisa terjebak di tempat ini? Scene pun beralih ke 4 orang sahabat yang sedang berlibur di kota Meksiko. Mereka berempat adalah Jeff dan pacarnya Amy, juga Eric dan pacarnya Stacy. Memang mereka sudah lama merencanakan liburan bersama ini. Ini merupakan liburan terakhir mereka bersama-sama. Karena setelah ini Jeff dan juga Amy akan LDR, dikarenakan Jeff akan kuliah di jurusan kedokteran di universitas yang jauh dari kota kelahiran mereka. Di saat yang bersamaan, Amy menyadari kalau salah satu antingnya hilang ketika berenang tadi. Dari kejauhan, seorang pria bernama Matias memperhatikan mereka. Dia kemudian menyelam ke dalam kolam menemukan dan memberikan anting Amy yang hilang tadi. Merasa berhutang budi, di kesempatan itulah keempat sahabat ini berkenalan dengannya. Diketahui kalau Matias berasal dari negara Jerman. Dia datang ke negara ini berlibur bersama dengan adiknya yang bernama Heinrich dan juga pacar adiknya. Yang kebetulan adiknya dan juga pacarnya ini adalah seorang arkeologis. Jadi liburan mereka ini sekaligus ingin meneliti sisa reruntuhan kuil bangsa Maya. Tapi kuil ini bukan kuil yang biasa dikunjungi oleh para turis. Lebih tepatnya kuil terlarang yang berada jauh di tengah hutan. Harusnya Heinrich dan juga pacarnya itu pulang tadi malam, tapi sampai saat ini mereka belum juga kembali ke hotel. Matias merasa kalau adiknya lagi bersenang-senang di kuil itu, tapi bersenang-senang dalam tanda kutip. Mendengar cerita itu, Jeff tertarik dan ingin pergi ke kuil itu. Daripada hanya berada di hotel dan di pantai, bagaimana kalau liburan ini menjadi petualangan singkat sebelum mereka kembali ke negara Amerika? Ide ini pun disambut positif oleh Stacy dan juga pacarnya Eric. Sementara untuk Amy, dia masih ragu apakah ini ide yang bagus. Karena memang mereka belum pernah melakukan perjalanan jauh apalagi masuk ke dalam hutan. Tapi ya, pada akhirnya dia juga ikut menyetujui ide itu. Sebenarnya Matias juga sempat mengajak 2 orang lagi untuk ikut menemani dia mencari reruntuhan itu. Mereka adalah abang beradik yang datang berlibur dari negara Yunani. I think Steve went with her to a dig site. Well, if you're interested, I'm going there tomorrow. So, what do you guys think? I want to go. I mean, as long as I'm back to make your own taco night, I'm in. You come to beach tonight, man? Di malam harinya mereka berempat termasuk Matias duduk di tepi pantai menghadiri pesta pantai. Di malam itu Amy terlalu banyak minum alkohol. Dia mengajak Jeff untuk ikut berdansa bersamanya. Akan tetapi Jeff lebih memilih kembali ke kamar hotel untuk beristirahat. Karena besok mereka harus bangun pagi dan berangkat menuju reruntuhan yang dikatakan oleh Matias. Sehingga yang terjadi setelah Jeff pergi adalah Amy yang masih dalam kondisi mabuk. Kini mendekati Matias mengajaknya berdansa. Sampai hampir terjadilah sesuatu akibat musang betina yang mabuk dan birahi ini. Untungnya pasangan Eric dan Stacy langsung menghentikan Amy. Alright, I'm calling it a night, guys. Show me a German dance. Come on. How much? She's not gonna kiss him. That's nice. Yeah, it's good. What are you doing? Di pagi harinya, Jeff melihat kedua temannya Matias, orang Yunani itu sudah tergeletak di pasir akibat mabuk semalaman. Kemudian setelahnya dia bertemu dengan Matias dan juga Dimitri yang sedang membuat jalur perjalanan mereka menuju ke reruntuhan kuil peninggalan suku Maya itu. Jeff berkata ke Matias kalau dia dan juga teman-temannya akan menemui dirinya di lobi hotel 30 menit lagi. Tapi nyatanya kondisi tubuh Amy tidak fit akibat sisa mabuk semalam yang membuat tubuhnya lemas. Dia merasa kalau sepertinya dia tidak jadi ikut perjalanan kali ini. Ada baiknya kalau dia tidur saja seharian di hotel menunggu mereka kembali sekaligus mengembalikan kesehatan tubuhnya. Tapi Jeff tetap memaksa Amy supaya ikut karena hanya tinggal inilah waktu mereka bisa bersama. Karena setelah ini mereka akan LDR dalam waktu yang sangat lama. Berbeda dengan pasangan Eric dan juga Stacy yang memang dari awal sudah sangat semangat ikut petualangan ini. Okay, let's go. Ready? What are you so happy about? Singkat cerita sampailah mereka di pemberhentian pertama di kota terdekat. Nah dari sini mereka perlu naik taksi lagi sejauh 18 km. Kemudian mendaki lagi sejauh 4 km. Akan tetapi masalahnya sekarang di mana mereka bisa menemukan taksi di tempat ini. Ya, secara kebetulan, tidak jauh dari tempat mereka berdiri ada mobil pickup yang sudah diubah menjadi taksi.
Matias menunjukkan ke supir kemana tujuan mereka. Akan tetapi ketika melihat peta tersebut, si supir menolak mengantarkan mereka ke tempat itu. Tapi ketika ditawari sejumlah uang dolar, dia pun berubah pikiran. Kemudian mengantarkan mereka menuju kuil tersebut. Tempat yang sangat jauh, berada di dalam hutan belantara. This must be. How you feeling? Oh my god, I'm so glad that's over. You okay? Sesampainya di sana bukannya menunggu mereka, si supir taksi langsung meninggalkan mereka di tengah hutan. Melihat itu, Amy khawatir bagaimana mereka nanti bisa kembali ke hotel. Jeff pun menenangkan Amy dengan berkata kalau nanti dia akan menelepon si supir supaya menjemput mereka menggunakan HP Matias yang sinyalnya berasal dari satelit. Kalau melihat dari mobil yang terparkir di sini, artinya memang adiknya yaitu Heinrich masih berada di reruntuhan kuil tersebut. Pada akhirnya masuklah mereka menyusuri hutan berbekal peta yang dipegang oleh Matias. We've seen a village and we've gone too far. Yeah, on my end. We cross the stream, then there should be a path. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah sungai. Nah, dari sungai ini mereka harus berjalan lagi sejauh 4 km di jalan yang setapak. Tapi sepanjang mata mereka memandang tidak ada jalan setapak. Hanya ada anak sungai dan di kejauhan ada 2 orang anak kecil yang memandangi mereka. Akan tetapi para anak kecil tidak mengerti bahasa yang sedang mereka ucapkan. Sementara itu Matias menyadari kalau jalan setapak yang mereka cari sudah ditutupi oleh semak belukar, seolah ada yang sengaja menutupi jalan ini supaya jangan dilalui oleh orang-orang. Melihat itu, Amy semakin curiga apakah mereka harus melanjutkan perjalanan ini. Sudah jelas kalau memang jalanan ini sengaja ditutup supaya jangan dilalui oleh orang. Bisa jadi ini sebuah pertanda larangan supaya jangan memasuki situs reruntuhan kuil itu. Namun lagi-lagi, Jeff meyakinkan pacarnya ini supaya percaya saja. Karena jalan setapak ini kan ada di dalam peta, mereka sudah berada di jalur yang benar. We could be walking through an ancient graveyard right now, like a bone depository or something. Oh wow, look at that. Tidak lama mereka berjalan di jalan setapak ini. Pada akhirnya mereka pun sampai di situs reruntuhan yang dikatakan oleh Matias. Kuil peninggalan suku Maya yang kini sepenuhnya ditutupi oleh tanaman liar. Melihat indahnya dan juga megahnya kuil ini, Amy langsung memfoto kedua temannya demi mengabadikan momen-momen ini. Matias melihat kalau di atas kuil masih berdiri sebuah tenda, artinya adiknya dan juga pacarnya masih berada di kuil ini. Akan tetapi di saat yang bersamaan beberapa penduduk desa datang. Kalau melihat dari ekspresi dan nada bicaranya, si pria ini terlihat sangat marah ke mereka. Seperti melarang mereka supaya jangan naik ataupun mendekati kuil ini. Awalnya Jeff mengira kalau si pria ini ingin meminta biaya masuk ke kuil. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh si pria ini. Tidak berselang lama muncul lagi 2 pria lainnya. Mereka bersenjatakan lengkap seolah memang bersiap menghilangkan nyawa siapa saja yang mencoba mendekati kuil ini. Jeff masih mencoba berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Spanyol. Dia meminta Matias supaya menunjukkan foto adiknya. Siapa tahu para penduduk desa ini pernah melihat ataupun mengetahui keberadaan adiknya. Sementara itu di tengah situasi yang lagi tidak kondusif ini, Amy masih mencoba mengambil gambar para penduduk desa. Sampai dia tidak sadar kalau kakinya sudah menginjak tumbuhan liar yang menutupi kuil ini. Melihat itu, mereka para penduduk desa mengeluarkan senjata mereka. Dimitri langsung mengambil kamera itu dari tangan Amy, mengira kalau para penduduk desa ini marah karena difoto. Tapi di saat dia mencoba memberikan kamera itu, yang terjadi setelahnya adalah salah satu dari penduduk desa langsung menembakkan panah dan melepaskan peluru panas ke kepala Dimitri, menghilangkan nyawanya seketika di tempat ini. Sebenarnya apa motif para penduduk ini sampai tega menghilangkan nyawa seorang manusia? Mereka menyuruh para turis ini supaya jangan mendekati mereka, menyuruh mereka supaya menjauh dan naik ke atas kuil. Kemudian para penduduk desa mengelilingi kuil ini sengaja menutup jalur pelarian para turis. Sesampainya di atas, Matias mencari di mana keberadaan adiknya. Dia kemudian memeriksa tenda, tapi tenda sudah dalam keadaan kosong. Tidak ada siapapun di atas sini, hanya perlengkapan camping saja yang tersisa. Jeff pun menyuruh Eric supaya mengeluarkan handphonenya supaya menelepon pihak kepolisian dan segera menyelamatkan mereka. Tapi di atas sini tidak ada sinyal sama sekali. Apa yang terjadi saat ini membuat mereka semua sangat panik, shock, dan juga kena mental. Jalan satu-satunya komunikasi mereka sekarang adalah handphone milik Matias yang bisa terhubung ke satelit. Tapi handphone itu malah diambil oleh pria tadi, sehingga kini mereka semua terjebak di kuil ini. Matias masih mengira kalau adiknya mungkin berada di dalam kuil, terlihat dari alat galian yang masih terpasang di atas kuil. Sementara itu di bawah, kini sekeliling kuil sudah dipenuhi oleh para penduduk asli suku Meksiko. Mereka terlihat membawa perlengkapan untuk menginap di sekitar kuil. Artinya, memang para penduduk suku asli ini tidak ingin mereka para turis keluar dari tempat ini hidup-hidup. Hal ini semakin menambah misteri, sebenarnya ada apa dengan kuil ini dan juga penduduk desa ini.
Sampai di mana pada akhirnya Matias menyaksikan hal yang membuat hatinya hancur. Dia melihat sepasang sepatu yang dia kenal. Tubuh adiknya yang kini sudah tidak bernyawa diselimuti oleh semak belukar. Ditambah lagi ketika dia menyentuh semak belukar itu, tangannya mengalami sebuah reaksi seperti alergi. Harapan mereka kini hanyalah kedua temannya Matias yang sebelumnya tertidur di pinggir pantai datang menjemput mereka. Kalaupun mereka tidak datang, Jeff punya asumsi kalau petugas hotel akan mencari mereka, karena harusnya besok mereka check out dari hotel. Berharap kalau petugas hotel menemukan kejanggalan ini lalu menelepon pihak kepolisian dan berkata kalau ada 4 orang Amerika menghilang. Hanya itulah harapan mereka saat ini. Untuk saat ini mereka harus menghemat air minum karena mereka belum tahu kapan polisi akan tiba di tempat ini. They won't come up here. Now that we're here, they won't let us leave. And somebody else will. Where's the Greeks? The day after? Where do we see? We should save this. What is that? Hold on. Di saat yang bersamaan, mereka mendengar suara dering ponsel yang datangnya dari dasar tempat penggalian. Inilah jalan mereka keluar dari tempat mengerikan ini. Matias langsung mengajukan diri kalau dialah yang akan turun ke bawah. Pelan-pelan, Jeff dan Eric menurunkan Matias ke bawah. Akan tetapi, masih setengah jalan turun ke bawah, tali yang menopang Matias pun putus. Matthias! One of you has to go. Stacy kini ditunjuk supaya turun ke bawah untuk melihat keadaan Matias. Kenapa harus Stacy yang turun? Karena cuma para prialah yang bisa dibilang kuat menahan tali menurunkan tubuh Stacy. Namun, tali yang menopang tubuh Stacy turun ke bawah tidak cukup panjang untuk sampai ke dasar kuil. Cahaya dari lampu memperlihatkan tubuh Matias yang terjatuh dan kini tidak bisa bergerak. Tidak ada pilihan lain selain melompat ke bawah. Tapi akibatnya kini Stacy juga ikut cedera. Kakinya patah dan tulangnya mencuat keluar. Matias berkata kalau tulang punggungnya patah, dia tidak bisa lagi merasakan dan menggerakkan kakinya. The end of the rope! I'm not at the bottom! Sementara itu di atas, Jeff dan Eric berencana membuat tandu sederhana dari potongan-potongan tenda. Ya, setidaknya supaya mereka bisa membawa Matias naik ke atas. Di tengah situasi ini, Amy malah nekat turun ke bawah mencoba berkomunikasi dengan para penduduk yang berjaga di bawah. Amy menyesal ikut dalam perjalanan ini. Kalau saja tadi Jeff mau mendengar omongannya, pasti mereka tidak terlibat dalam peristiwa mengerikan ini. Kesal dengan para penduduk desa, Amy melemparkan semak belukar yang malah mengenai salah satu anak dari penduduk desa ini. Melihat itu, para penduduk desa langsung menyuruh supaya si anak segera naik ke atas kuil. Tapi dengan teganya, pria yang sama yang menembak Dimitri juga menembak si anak ini, membiarkannya mati di tempat ini. Artinya, yang dihindari para penduduk desa ini adalah tumbuhan semak belukar yang menutupi bangunan kuil. Itulah kenapa tadi mereka langsung menembak Dimitri karena sudah menginjakan kakinya ke tumbuhan itu. Dan kini mereka semua sudah menyentuh tumbuhan tersebut. Jeff dan Eric masih mencoba membuat tandu demi menyelamatkan Matias dan juga Stacy. Sementara di bawah Stacy masih mencoba mencari ponsel yang tadi berdering. Sama seperti di atas, di dalam kuil juga sudah dipenuhi oleh semak belukar. Minimnya pencahayaan di bawah sini membuat Stacy sulit menemukan di mana ponsel tersebut. Kini giliran Amy yang turun ke bawah kuil, membawa tandu demi menyelamatkan Matias dan juga Stacy. Tapi ketika sampai di bawah, mereka berdua bingung bagaimana cara mereka menaikkan tubuh Matias ke atas tandu. Karena kalau salah-salah bisa semakin memperparah kondisi Matias. Namun tidak ada pilihan lain, mau tidak mau mereka harus nekat menaikkan tubuh Matias. Sehingga yang terjadi selanjutnya adalah 2, 3. Pull him up! mereka berhasil mengevakuasi tubuh Matias. Jeff yang memang punya latar belakang pendidikan medis memeriksa tubuh Matias. Mereka harus segera menemukan obat supaya mencegah Matias demam dan meredakan rasa sakit akibat patah tulang. Sewaktu berada di dalam tenda, Amy menemukan kunci mobil yang terparkir di luar hutan. Inilah jalan satu-satunya mereka bisa keluar dari tempat ini. Dan di saat yang bersamaan juga, Jeff menemukan tiket pesawat Dimitri. Ini bisa menjadi jalan keluar bagi mereka. Jika pihak penerbangan mengetahui hal ini, pasti mereka curiga dan akan segera mencari keberadaan Dimitri. Dimitri's plane ticket. So when he doesn't show up tomorrow, his friends are definitely they'll be here tomorrow. Jeff pun berkata ke Eric kalau mereka harus tetap menjaga kakinya Matias supaya tetap bersih agar jangan terjadi infeksi dan juga pembusukan.
Ada baiknya untuk malam ini mereka beristirahat saja dulu, mengumpulkan tenaga supaya besok bisa berpikir jernih menemukan cara keluar dari situasi dan kuil ini. Sudah tahu situasi seperti ini, di saat Eric masuk ke tenda, Stacy malah meraba area sensitif Eric untuk menenangkannya. Ketika pagi tiba, Jeff menyadari sesuatu di dalam semak belukar. Ada tubuh seseorang yang sudah berubah menjadi tengkorak. Begitu juga di dalam tenda yang kini sudah dipenuhi oleh semak belukar. Bahkan batang dari tumbuhan itu masuk menjalar ke dalam luka di kaki Stacy. Something's wrong. Help me. Something's wrong. Hal ini juga terjadi terhadap Matias. Tumbuhan itu juga menjalar ke kaki Matias, membuat kakinya membusuk. Tumbuhan itu kini mulai menyebar ke tubuh mereka. Mereka tidak bisa lagi berlama-lama di tempat ini. Mereka harus segera menemukan ponsel itu dan menghubungi polisi. Kembali lagi, Amy dan Stacy diturunkan ke bawah mencari keberadaan ponsel tersebut. Berbekal penerangan dari obor, mereka nekat masuk lebih dalam lagi. Sampai mereka menemukan tubuh wanita yang sudah tidak bernyawa. Wanita inilah pacarnya Heinrich, adiknya Matias, dan juga wanita yang berteriak di awal film. Tapi anehnya, ponsel milik wanita ini rusak dan sudah tidak nyala sama sekali. Lantas, dari mana suara nada dering yang mereka dengar itu? Ternyata, suara nada dering ponsel itu berasal dari bunga tumbuhan yang mengelilingi kuil ini. Mereka bisa meniru suara nada dering ponsel itu seolah memang ingin menjebak mereka supaya masuk ke dalam kuil ini. Tumbuhan-tumbuhan ini hidup mulai menjalar mencoba memangsa mereka, menyerang Amy dan juga Stacy. Tumbuhan inilah yang dihindari oleh para penduduk lokal, karena mereka sudah tahu bahaya dari tumbuhan yang menjalar ini. Dengan bersusah payah, Amy dan Stacy mencoba naik ke atas, berteriak supaya Jeff dan Eric segera menarik mereka kembali ke atas. Masih dalam keadaan trauma, Amy mencoba menjelaskan apa yang mereka lihat di bawah. Suara nada dering itu bukan berasal dari ponsel, tapi berasal dari tumbuhan yang bisa meniru suara nada dering ponsel itu. Tapi Jeff tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Amy, kalau tumbuhan itu hidup dan bergerak. Dia belum percaya sampai melihat sendiri apa yang dikatakan oleh Amy. Amy yang trauma ingin segera mungkin pergi dari tempat mengerikan ini. Tapi situasinya sekarang, mereka dikepung oleh penduduk lokal yang pastinya tidak akan membiarkan mereka keluar hidup-hidup dari tempat ini, karena sudah bersentuhan langsung dengan tumbuhan mematikan ini. Jeff menyuruh bersabar sampai pihak kepolisian mencari mereka, karena pasti sangat aneh jika ada 4 orang Amerika hilang misterius secara bersamaan. Americans on a vacation. Don't look out after each other. That is the only way. Somebody is going to find us. Somebody's coming. Sudah 3 hari mereka berada di kuil ini. Persediaan makanan dan juga minuman semakin menipis. Kini setiap orang hanya bisa minum seteguk air mineral. Sementara itu kondisi Matias semakin memprihatinkan. Apa yang dikhawatirkan Jeff pun terjadi. Kaki Matias membusuk. Dia kemudian memberitahukan hal ini ke teman-temannya kalau kaki Matias harus segera dipotong atau diamputasi. Karena kalau tidak, bakteri yang membuat kakinya busuk akan menggerogoti bagian tubuh lainnya yang masih sehat. Hanya ini satu-satunya cara supaya Matias tetap bisa hidup. Ketika temannya tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Jeff, mereka tidak bisa melakukan itu ke Matias, apalagi Jeff belum pernah melakukan tindakan operasi sebelumnya. Meskipun dia akan menjadi seorang dokter nantinya, tapi ini merupakan suatu tindakan yang nekat jika harus melakukan amputasi. Dari kejauhan, Matias mendengarkan apa yang dikatakan oleh Jeff. Dia lantas berkata tidak apa kalau memang kakinya harus diamputasi. Setidaknya dia masih bisa hidup nantinya ketika polisi berhasil menyelamatkan mereka. Proses amputasi pun dilakukan oleh Jeff. Tanpa ada bius, dia memotong kaki dan tulang Matias. Meskipun sebelumnya dia berkata kalau dia tidak bisa lagi merasakan bagian tubuhnya dari pinggang ke bawah karena patah, nyatanya dia masih bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa itu. Eric, you ready? You should wait in the tent. Dan kalian tahu apa? Yang paling mengerikan lagi adalah tumbuhan itu pelan-pelan menjalar mengambil potongan-potongan kaki Matias. Dari sinilah Jeff mulai percaya kalau apa yang dikatakan oleh Amy, tumbuhan ini hidup adalah benar. Di malam harinya situasi semakin kisruh ketika Stacy salah sangka dengan Eric pacarnya dan juga Amy. Dia mengira Eric ada main gila dengan Amy. Racun tumbuhan yang ada di lukanya membuat dia gila. Dia merasa dan mendengar ada desahan di luar, sehingga dia mengira kalau Eric dan Amy melakukan tindakan asusila di tempat ini. Mereka hanya mencoba menguatkan satu sama lain dalam keadaan mereka saat ini.
Mereka sibuk berdebat saling menyalahkan satu sama lain sampai-sampai Stacy mengungkit apa yang terjadi di pantai sebelumnya antara Amy dan juga Matthias. Mereka tidak sadar kalau kini tumbuhan mengerikan itu mulai menjalar di tubuh Matthias masuk ke dalam mulutnya. Tumbuhan itu mulai menggerogoti tubuh bagian dalam Matthias. Begitu tersadar mereka sudah terlambat, Matthias sudah kehilangan nyawanya. Stacy menyadari kalau yang membuat dia seperti ini karena racun tumbuhan itulah yang mempengaruhi dirinya. Dia kemudian berniat ingin melukai dirinya sendiri mencoba mengeluarkan racun itu dari tubuhnya. Untungnya Eric segera menghentikan dirinya, tapi di saat itu jugalah tumbuhan-tumbuhan itu mulai meniru suara Stacy sama seperti nada dering ponsel sebelumnya. Mereka meniru apa yang dikatakan Stacy seakan sengaja menyerang psikis dan juga mental Stacy. Pagi harinya Jeff dan juga Amy melihat kalau kini para penduduk desa mulai menyebar garam ke seluruh halaman kuil. Mereka percaya kalau garam punya khasiat dalam mengusir energi negatif dan juga supaya tumbuhan itu tidak menjalar dan masuk ke dalam hutan. Terlihat kalau kini tubuh Jeff mulai dipenuhi semacam lumut yang berasal dari tumbuhan tersebut. Tidak berselang lama Eric keluar dari tenda memanggil Jeff dan juga Amy. Dia ingin menunjukkan sesuatu di dalam. Ternyata tumbuhan itu kini hidup dan bergerak di tubuh Stacy. Jeff kemudian berinisiatif melakukan tindakan operasi demi mengeluarkan tumbuhan itu dari tubuh Stacy. Darah pun langsung mengucur deras dari kaki dan juga punggung Stacy. Tumbuhan itu berliuk-liuk layaknya ular ketika keluar dari punggungnya. Akan tetapi Stacy merasa kalau tumbuhan itu masih ada di dalam tubuhnya. Dia jadi parnoan dengan tubuhnya sendiri. Dia khawatir kalau tumbuhan itu kini bersarang di tubuhnya. Dia jadi seperti orang gila, panik dan juga berhalusinasi. Mereka pun mencoba menenangkan dia, membawanya ke tenda supaya bisa tidur dan juga beristirahat. Namun ketika semua orang tertidur, Stacy yang masih dipenuhi rasa takut dan juga delusi kalau tumbuhan itu masih bersarang di tubuhnya mengambil langkah yang sangat nekat dan juga mengerikan. Stacy, what are you doing? Dengan sadar, dia menyayat seluruh tubuhnya mulai dari kening paha, kaki sampai perutnya. Dia bahkan menyerang Jeff yang mencoba mengambil pisau itu darinya. Dan kalian tahu yang terjadi selanjutnya adalah... Ya, kedua pasangan itu kehilangan nyawanya. Eric kehilangan nyawanya akibat pisau yang tidak sengaja tertanam di jantungnya. Sementara Amy kehilangan nyawanya akibat kehilangan banyak darah. Dan tumbuhan-tumbuhan itu mulai bergerak, menarik tubuh kedua pasangan ini. Kini hanya tersisa Jeff dan juga Amy. Jeff kemudian mengoleskan darah Stacy ke tubuh Amy. Mereka nekat berniat ingin kabur dari tempat ini. Jeff kemudian menggendong tubuh Amy turun ke bawah kuil, memperlihatkan ke penduduk desa kalau Amy sudah tidak bernyawa. Seolah-olah hanya dialah yang tersisa dari mereka semua. Kemudian, Jeff sengaja memancing para penduduk desa supaya menyerang dia, mengikuti dia dan mengelabuhi para penduduk desa. Supaya Amy yang berpura-pura mati itu bisa kabur ke hutan ke tempat mobil Henrich terparkir. Melihat kalau Amy kabur, para penduduk langsung memburu Amy layaknya hewan buruan. Dengan sisa tenaga yang dia punya, Amy berlari kencang menuju mobil itu dan pada akhirnya dia berhasil kabur dari tempat terkutuk ini. Tapi dia tidak sadar kalau kini dia membawa racun tumbuhan terkutuk itu di tubuhnya. Sehingga bisa saja Amy lah yang akan menyebarkan virus tumbuhan ini ke seluruh orang yang dia kenal dan mungkin saja virus dari tumbuhan ini akan menyebabkan pandemi besar di kemudian hari. Nah, itu dia tadi satu film thriller yang sebenarnya diadaptasi dari buku yang berjudul sama. Oh iya, sebelum kalian pergi dari channel ini, terima kasih buat yang sudah menonton konten kali ini. Ini hanya konten alur cerita film, ada baiknya kalian tetap menonton filmnya secara full. Sampai ketemu di film menarik lainnya.